Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, kita kembali bertemu untuk melanjutkan kajian tentang kitab Al-Jawharul Maknun karya Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Sebagaimana biasanya, marilah kita memulai dengan bertawassul, membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi sababiyah Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memahami penjelasan-penjelasan di dalam kitab Al-Jawharul Maknun ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in thumma ila arwahi masyayikhina wa masyayikhikum wa ulama'ina wa ulamaikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan li hadrati muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Akhdari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, kita kali ini akan membahas kelanjutan tentang perangkat tasbih. Pada bahasan sebelumnya dijelaskan bahwa tasbih itu memiliki 4 rukun, 4 kelengkapan. Yang pertama wajah syibeh, yang kedua adalah alat tasbih atau huruf tasbih, yang ketiga adalah musyabbah, yang keempat adalah musyabbah bih. Kali ini kita akan membahas secara berurut, dimulai dari 2 ujung rukun, yaitu musyabbah dan musyabbah bih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Di dalam menjelaskan tentang musyabbah dan musyabbah bih ini, tentang keberadaan keduanya, Syekh Abdurrahman Al-Akhdari menjelaskannya dalam nazam berikut. Faslun wa hissiyani minhu tarafan aidan wa aqliyani au mukhtalifan. Pada fasal ini kata beliau wa hissiyani minhu at-tarafani, bahwa 2 ujung dari rukun tasbih yang 4, yakni musyabbah dan musyabbah bih, itu bisa berupa hissiyani. Keduanya antara musyabbah dengan musyabbah bih itu sama-sama hissi, sama-sama materi, sama-sama bisa diakses, ditemukan oleh panca indera kita. Bisa dengan cara terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, ataupun bisa disentuh oleh kulit, oleh tangan kita. Hissian. Atau keduanya hanya berupa wa akliyani. Keduanya berupa sesuatu yang bersifat akli, artinya tidak bisa diakses, tidak bisa dijumpai oleh mata, oleh telinga dan panca indera kita. Dia hanya berada dan bisa ditemui di dalam akal kita, dalam bayangan kita atau khayali ya. Yang pertama tadi antara musyabbah dengan musyabbah bih itu sama-sama materi. Yang kedua adalah sama-sama hanya bisa ditemukan di dalam akal, dalam khayalan. Atau keduanya tidak sama. Misalnya musyabbahnya berupa hissi, materi, sedangkan musyabbah bihnya berupa sesuatu yang hanya ada dalam bayangan. Contohnya seperti syair berikut ini. Wa ka'anna mahmar syaqiqi idza tasawwaba aw tasa'ada a'lamu yaqutin nusyirat ala rimahin min zabarjadin. Ya. Makna dari nazam ini atau syair ini adalah seolah-olah ya, bunga yang berwarna merah itu
dia bergoyang, terombang-ambing, diterpa angin, kadang ke bawah, kadang ke atas. Ketika ia menjulang ke atas, dia nampak seperti bendera yang terbuat dari batu merah delima. Bunga merah tadi seolah ketika ia diterpa angin ke atas, dia seolah-olah seperti halnya bendera yang terbuat dari dari batu merah delima yang dibentangkan di atas tombak, dan tombaknya ini terbuat dari batu zabarjud atau jamrud. Nah, kalau syair ini dianalisis ataupun dicari penjelasannya dengan menggunakan perangkat tasbih tadi, maka dalam konteks ini kita akan menjumpai bahwa misalnya bendera, kemudian yakut, kemudian jamrud, kemudian tombak, itu adalah barang-barang yang materi, yang hissi, yang bisa ditemukan oleh panca indera kita. Bendera kita tahu bentuknya, yakut kita tahu bentuknya, kemudian tombak kita tahu bentuknya, jamrud juga demikian. Akan tetapi ketika kalimat ini disusun seperti dalam syair tadi itu, ya, maka ada sesuatu yang tidak hissi, yang hanya ada di dalam khayali kita. Apa itu? Yaitu dibentangkan di atas tombak yang terbuat dari jamrud. Ya, tombak terbuat dari jamrud. Ini dimasukkan atau masuk dalam kriteria akli, bukan hissi. Kenapa? Karena ya selama ini belum pernah dijumpai ada hal yang demikian itu secara konkret. Ada tombak yang terbuat dari batu jamrud, kemudian di atasnya berupa berupa bendera, dan benderanya itu terbuat dari batu merah delima. Memang perumpamaannya adalah hissi, tetapi ketika ini perumpamaan ini kemudian ketemu dengan sesuatu yang tidak ada bukti konkretnya, maka sesuatu yang tidak ada bentuk konkretnya ini termasuk dalam kategori akli atau khayali. Hanya ada dalam bayangan saja, karena tidak pernah dijumpai bentuk konkretnya, bentuk nyatanya. Ada bendera terbuat dari batu merah delima, dan dia dibentangkan di atas tombak yang terbuat dari batu zabarjud atau batu jamrud. Contoh yang lain, kalau tadi contohnya tentang sesuatu yang masih memungkinkan ditemui dalam bentuk khayali. Yang berikutnya adalah kadang-kadang contoh dari tasbih itu hanya ada pada waham saja. Waham itu sesuatu yang hampir tidak mungkin ada. Ya, hampir tidak mungkin ada. Contohnya ayak tuluni wal masyrafi madaji'i wa masnunatu zurqin ka'anya bi aghwalin. Nah, di dalam syair ini disebutkan bahwa ada sebuah ungkapan ayak tuluni, mengapa orang itu akan membunuhku, wal masyrafi, sedangkan tempat tinggalku berada di tanah tinggi di negeri Yaman. Wal masyrafi madaji'i wa masnunatu zurkin ka'anya bi aghyali, sedangkan anak panah yang ditajamkan dan ia berwarna biru itu laksana gigi taring hantu. Nah, penjelasannya begini. Anya bi aghwali, gigi taring hantu itu tidak pernah ada buktinya, walaupun mungkin orang bisa memahaminya. Mungkin ungkapan itu menjadi sesuatu yang dalam pikiran orang itu menakutkan. Ada asarnya, orang bisa saja percaya bahwa ada hantu yang bergigi. Tetapi
Walaupun orang tahu, orang bisa menerima bahwa ada hantu bergigi, tapi belum pernah ada yang melihatnya dengan benar atau dengan nyata. Itu hanya difahami antar satu dengan lainnya, antar satu orang dengan lainnya, dalam khayalan mereka saja, dalam dugaan mereka saja. Nah, ini perumpamaan ini sebenarnya termasuk dalam apa? Dalam kondisi antara sesuatu yang diserupakan, yaitu apa? Yaitu tombak yang ditajamkan dengan yang menjadi penyerupa tadi, yaitu gigi taring hantu yang berwarna biru. Ya, ini adalah tentang karakter, tentang keberadaan antara musyabbah dan musyabbah bih itu yang tidak sama. Satunya berbentuk hissi, bisa ditemukan. Kita kan tahu kalau kita mendengar, oh ini adalah tombak. Tombak itu hissi, baik kita melihatnya dan ada bukti konkret barangnya, ataupun dalam pikiran kita bahwa tombak itu adalah sesuatu yang nyata. Sedangkan gigi taring hantu itu, walaupun seandainya ada orang yang percaya bahwa itu ada, tetapi belum pernah ada yang membuktikan, sehingga itu masuk ke dalam kategori akli khayali ataupun akli waham. Bismillahirrahmanirrahim. Adatuhu kafun ka'anna mithlu wa kullu ma dhahahu thummal aslu ila kal kafi ma syubbiha bi aksi ma siwahu fa'lam wantabi. Adatuhu, perangkat ataupun alat ataupun huruf tasbih itu berupa kafun, berupa huruf kaf. Yang kedua ka'anna, berupa lafaz ka'anna. Yang ketiga mithlu, berupa lafaz mithlu. Auma wa kullu ma dhahahu, ataupun kalimat-kalimat yang semakna ataupun senada dengan mithlu. Lalu penjelasan ini dalam bentuk prakteknya, misalnya huruf kaf, misalnya ya, huruf kaf ini penggunaannya biasanya antara musyabbah dengan musyabbah bihnya itu terpisah. Contohnya misalnya Zaidun kal badri, ya, ataupun Zaidun kal qamari. Zaid itu seumpama rembulan, ya. Zaid itu kal asadi, seumpama macan. Jadi penggunaannya kalau ada tasbihnya berupa kaf, biasanya antara musyabbah dengan musyabbah bihnya itu terpisah. Musyabbahnya berada di depan, yaitu sebelum huruf tasbih, sedangkan musyabbah bihnya berada di belakang atau setelah huruf tasbih. Tetapi berbeda cerita ketika huruf tasbihnya itu tidak berupa huruf kaf atau tidak berupa mithlu, melainkan berupa ka'anna. Penggunaan ka'anna ini unik. Dia tidak sama dengan ketika mentasbih dengan menggunakan huruf kaf. Kalau huruf kaf itu memisah antara musyabbah atau menengahi, ya, menengahi antara musyabbah dengan musyabbah bih. Kalau ka'anna justru mengumpulkan antara musyabbah yang diserupakan dan musyabbah bihnya yang menjadi sesuatu yang diserupakan. Ya. Contohnya misalnya ka'anna Zaidun kal Zaidun asadun misalnya. Nah, ini Zaidun sebagai musyabbah justru berada setelah ka'anna, dan Zaidun sebagai musyabbah itu berkumpul dengan asadun sebagai musyabbah bihnya. Ya. Zaidun ka'anna Zaidun asadun, ka'anna Zaidun bahrun. Nah, ini perbedaan di antara keduanya ini. Adapun lafaz-lafaz yang digunakan sebagai musyabbah itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, lafaz yang digunakan itu jelas.
Ya, ini kita bicara tentang tasbih misalnya menggunakan perangkat atau huruf kaf. Contohnya Zaidun kal qamar. Jadi musyabbah bihnya jelas disebutkan qamar, ya. Atau lafadznya tidak diperjelas, tidak disebutkan, melainkan dikira-kirakan, muqaddar. Contohnya au kasayyibin minas sama'i. Di antara ka dengan sayyibin itu ada kalimat yang dikira-kirakan, sehingga kalau diungkap kira-kira kamathali dzawi sayyibin, kamathali dzawi sayyibin, ada kata yang dikira-kirakan yang ada di antara kaf dengan sayyibin, yaitu dzawi atau mathali dzawi. Nah, bahkan kadang juga alat tasbih ini diikuti oleh lafadz selain yang menjadi musyabbah bihnya. Kalau tadi kan diikuti kal qamar, ka sayyibin, tapi berikutnya ini ya contoh dari alat tasbih yang tidak diikuti oleh musyabbah bihnya. Contohnya dalam ayat berikut. وَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ. Nah, dalam ayat ini ada tasbih. Tasbihnya di situ adalah menyerupakan keadaan harta dunia dengan tanaman yang tumbuh sebab adanya air yang mengalir. Ya, kama'in anzalnahu. Dalam tasbih ini, kalau kita melihat sekilas seolah-olah ada perumpamaan mathalul hayatid dunya itu dengan kama'in anzalnahu, dengan air yang turun. Padahal tidak demikian. Ya, justru alat tasbih justru tasbih dalam ayat ini yaitu antara hayatud dunya, kehidupan di dunia, itu disamakan dengan hidupnya pepohonan karena adanya air. Jadi tidak seperti halnya yang terlihat di dalam kalimat tersebut, kama'in anzalnahu. Jadi menurut para ulama ahli balaghah ini menyebutkan bahwa tanaman itu dalam ayat itu diserupakan dengan kehidupan karena mereka itu memiliki kesamaan dengan kehidupan manusia ini, yaitu tumbuh, kemudian dari tumbuh itu hijau, setelah itu kering, kemudian ketika sudah kering ditiup angin, mati, lenyap. Demikian juga kehidupan ini. Jadi ada wajah tasbihnya di situ, wajah sibehnya antara kehidupan dengan pohon yang hidup karena air itu memiliki kesamaan. Sama di mana? Sama di fasenya, sama di tahapannya. Kehidupan manusia juga begitu. Ya, lahir, kemudian dia tumbuh, sehat, segar misalnya, lalu dia menua, kemudian mati. Demikian juga pepohonan itu. Nah, disinilah dia penjelasan tentang bahwa kadang-kadang tasbih itu hurufnya tidak langsung bertemu, bersambung dengan musyabbah bihnya. Sahabat santri rumah kita, santri pecinta ilmu, santri pecinta negeri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah menariknya ketika kita belajar tentang ilmu balaghah. Ketika kita melihat penjelasan tentang bayan tasbih ini, betapa para ulama itu pintar sekali untuk mengungkapkan sesuatu yang mereka kehendaki, tetapi tidak dengan kata-kata yang sederhana, melainkan menggunakan tamtsil, menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang ternyata dengan menggunakan perumpamaan ini mereka justru bisa mengungkapkan lebih daripada seandainya menggunakan kalimat yang biasa. Contoh sederhananya begini, ketika
menjelaskan tentang kedermawanan seseorang. Zaidun asadun misalnya, ya, atau Zaidun jawadun misalnya, ya. Itu seandainya menggunakan kalimat ungkapan Zaidun jawadun, itu sebenarnya sudah cukup. Orang bisa paham bahwa Zaid itu dermawan. Tetapi kedermawanan Zaid itu mungkin sangat dermawan, sehingga itu kemudian diungkapkan dengan cara tasbih. Contohnya, Zaidun kal bahri fil karam. Zaidun bahrun. Zaid itu lautan. Zaid itu bagaikan lautan kedermawanannya. Maka dengan cara seperti ini, ungkapan yang dikehendaki oleh seorang penutur, seorang penulis, itu akan menjadi lebih mengena. Baik itu keindahan dari aspek lafaznya, ungkapannya, ataupun aspek maknanya. Sebagai penutup, kita akan menyimpulkan bahasan kali ini. Yang pertama, bahwa adat tasbih itu berupa kaf, huruf kaf, berupa ka'anna, mithlu, dan kalimat yang semakna dengan mithlu. Bisa nahwu, bisa shibahu. Kemudian dalam praktek penggunaannya, kalau huruf kaf itu musyabbahnya itu berada di depan sebelum huruf tasbihnya, dan musyabbah bihnya ada di belakangnya. Tetapi ada satu huruf tasbih yang tidak lazim. Dia justru menempatkan musyabbah dan musyabbah bihnya itu berkumpul. Tidak dia pisah, tidak dia tengahi, tetapi berkumpul. Bahkan huruf tasbih inilah yang justru ada di depan musyabbah dan musyabbah bihnya. Huruf tasbih tersebut adalah ka'anna. Sehingga bentuknya tidak sama dengan kaf, Zaidun kal badri. Kalau ka'anna justru berupa ka'anna Zaidun badrun. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.